Istirahatkan Kjaer, AC Milan siap mainkan Romagnoli kontra Lazio. AC Milan kemungkinan besar akan kembali menurunkan Alessio Romagnoli saat menjamu Lazio di giornata ketiga Liga Italia pada hari Minggu mendatang. Raksasa Italia AC Milan itu akan melakukan maraton laga big match pada tanggal 20 September mendatang. Usai bentrok dengan Lazio, mereka langsung ditunggu Liverpool di Liga Champions dan Juventus di Serie A Italia. Mau tidak mau, pasukan Stefano Pioli harus irit bensin agar mampu meraup poin maksimal saat meladeni lawan-lawannya, baik Lazio, Liverpool maupun Juventus. Untungnya, saat ini Pioli dibekali materi pemain yang cukup merata. Beberapa pemain yang absen akibat cedera dapat ditambal dengan pemain lain. Pekan lalu, meski ditinggal Frank Kessie dan juga Zlatan Ibrahimovic, Rossoneri masih punya pelapis dalam diri Sandro Tonali maupun Oliver Giroud. Kini, metode tambal sulam akan kembali dipakai Pioli saat mereka ingin mengistirahatkan Simon Kjaer maupun Alexis Saelemaekers yang butuh istirahat setelah keduanya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Hal tersebut membuat Alessio Romagnoli kemungkinan besar akan turun sejak menit awal. Kembalinya Alessio Romagnoli untuk mengisi deretan line-up AC Milan versus Lazio dibocorkan oleh jurnalis Manuele Bioncini yang berbicara langsung di Sky Italia. Bioncini meyakini jika kapten Milan tersebut akan menjadi starter saat Rossoneri menjamu Lazio di San Siro pada hari Minggu. Dalam laga nanti, ia menilai Romagnoli akan diduetkan dengan Fikayo Tomori yang kebetulan tak ikut serta membela negaranya dalam jeda internasional. Dipilihnya Romagnoli jadi starter lantaran AC Milan ingin mengistirahatkan Simon Kjaer yang baru saja tampil bersama timnas Denmark di ajang kualifikasi dunia 2022. Situasi yang sama juga berlaku pada Alexis Saelemaekers. Pemain Belgia itu ikut menyumbang 1 gol saat Belgia menggilas Ceko pekan lalu. Peran Saelemaekers akan ditambal dengan rekrutan anyar Alessandro Florenzi yang akan menjadi pemain sayap dalam formasi 4-2-3-1. Kemungkinan besar, Florenzi akan tandem di posisi winger dengan Ante Rebic yang menempati sisi kiri. Bersama Brahim Diaz, keduanya punya tugas khusus yakni mensuplai bola ke Zlatan Ibrahimovic yang akan tampil sebagai ujung tombak AC Milan kontra Lazio di Liga Italia. Perlambat proyek, birokrasi Italia bikin kesal Milan dan klub-klub Serie A. Salah satu masalah yang paling membuat kesal AC Milan dalam beberapa tahun terakhir adalah minimnya perkembangan dalam proyek pembangunan stadion baru mereka. Milan News menyorot bagaimana para pemilik klub-klub Serie A banyak berganti belakangan ini dengan investor-investor asing mulai memasuki Italia dengan harapan membangun stadion baru dan membawa klub masing-masing menuju era baru. Sebagaimana yang terlihat dari Rossoneri, Inter, AS Roma, Fiorentina, dan yang lainnya. Kendati demikian, membangun stadion baru bukan tugas yang mudah, khususnya di Italia. Elliott Management dan Suning, pemilik dua klub Milano, juga menyadari hal tersebut dengan baik dan telah mengupayakan selama hampir 3 tahun untuk memberikan Il Diavolo dan Nerazzurri stadion baru. Stadion diperlukan agar klub-klub bisa meningkatkan pendapatan mereka, namun minimnya progres di dalamnya membuat banyak pihak khawatir dan mengeluhkannya. Avaria Finanza menuliskan bahwa 20 klub Serie A telah menanggung hutang senilai total 5,2 miliar euro, lantas terus kehilangan dana dan terpaksa menjual bintang-bintang mereka. Pada musim 2020-2021, liga sebanyak 14 dari stadion dimiliki pemerintah, sementara di Inggris hanya 20% dan di Jerman sebanyak 39%. Selama bertahun-tahun, baik FIGC ataupun Federasi Sepak Bola Italia dan Liga Serie A telah meminta pemerintah untuk mempercepat proses perizinan. Tetapi semua terus macet, terutama yang dirasakan Milan dan Inter dengan kedua klub harus menunggu hingga Pilkada Oktober nanti, sehingga jalan yang mereka tempuh masih sangat panjang. 2 tahun berlalu, Bakayoko bersiap jelang duel pertama bareng Milan. Timo Bakayoko dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk menjalani duel pertamanya bersama AC Milan setelah 2 tahun meninggalkan klub. Rossoneri akan menghadapi Lazio pada hari Minggu malam besok dan Bakayoko berpeluang mencatat pertandingan pertamanya bersama raksasa Serie A setelah 2 tahun berlalu. Sang pemain baru kembali ke klub setelah menjalani masa pinjaman di AS Monaco dan Napoli dari Chelsea. Sebagaimana dikutip dari Milan News, pertandingan terakhir yang dimainkan pemain berkebangsaan Prancis tersebut bersama Milan terjadi pada Mei 2019 kemarin saat mereka menghadapi Frosinone. Klub yang kala itu dipimpin oleh Gennaro Gattuso berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Meski tampil bagus selama menjalani masa pinjaman pada musim 2018-2019 tersebut, Rossoneri memutuskan tidak menebusnya dan mengirimkannya kembali ke The Blues. Kendati demikian, 2 tahun berselang ia telah kembali dan siap membuktikan kelayakannya
sehingga nantinya pihak klub bakal bersedia mempermanenkan statusnya. Frankesi dan Sandro Tonali diperkirakan akan menjadi starter saat Milan menjamu Lazio di San Siro akhir pekan ini, dan Bakayoko kemungkinan akan tampil pada babak kedua pertandingan. Giarnota ketiga Serie A tersebut, kendati demikian fans diperkirakan akan dapat menyaksikan tampil lebih sering musim ini menyusul padatnya jadwal pertandingan yang akan dijalani klub, terutama jika mereka mampu melangkah jauh di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun dari kompetisi tersebut. Ashley Cole, bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic berkepribadian ganda, saya pernah diajak berantem. Ashley Cole berkata, boomer veteran AC Milan Zlatan Ibrahimovic punya kepribadian ganda karena personalnya berbeda saat menghadapi media dibandingkan di ruang ganti. Legenda Chelsea itu pernah menjadi rekan satu tim Ibrahimovic saat keduanya membela La Galaxy antara 2018 hingga 2019. Pria 40 tahun itu menghabiskan 1,5 tahun di AS Roma sejak Juli 2014 sebelum akhirnya ke Amerika Serikat pada Januari 2016. Dan sekitar 2 tahun kemudian mantan striker Manchester United itu menyusulnya. Boleh menceritakan bagaimana kesulitan Ibrahimovic yang terlalu jujur tanpa tendang aling-aling saat mengkritiki rekan-rekannya. Kepribadiannya ganda. Bersama kami di ruang ganti ia brilian, pendiam, sangat rendah hati, tetapi di depan media ia layaknya dewa. Pernah suatu waktu ia masuk ruang ganti dan mengkritik pemain lain, entah itu sentuhan yang buruk, tak bisa berlari, lamban, tetapi dia di depan media personalnya berubah. Di Los Angeles, Cole tunjukkan sebagai kapten dan membeberkan bahwa striker Swedia itu pernah mengkonfrontasinya. Pernah sekali hendak mengajak saya adu hantam, beber Cole. Dan saya berkata, turunkan tanganmu, saya sangat serius tentunya. Saya berpikir, Anda boleh jadi berkata benar, tapi turunkan tanganmu. Cole lantas memutuskan gantung sepatu pada tahun 2019 setelah kembali ke sepak bola Inggris dengan membela Derby County. Tetapi Ibrahimovic di usianya yang ke-39 masih melaju bersama Rossoneri di Serie A. Legenda Paris Saint-Germain itu sedang bersiap untuk kembali ke lapangan setelah menjalani operasi lutut kiri dan bisa tampil melawan Lazio. Dan saat Milan menghadapi Liverpool pada hari Kamis dini hari nanti.